Departemen Periodonsia dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia FKG USU telah melaksanakan program pengabdian masyarakat di Desa Sukaraya, Deli Serdang. Berikut laporan oleh Ketua Pelaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Irma Ervina, spesialis periodonsia sebagai Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sukaraya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Desa Binaan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 10 September dan 10 Januari 2024. Kegiatan ini bertemakan peningkatan kesehatan gigi dan mulut ibu-ibu menopause. Program pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Departemen Periodonsia FKG USU dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan rongga mulut pada wanita menopause di Sumatera Utara, khususnya Desa Sukaraya. Dengan jumlah wanita menopause sebanyak 60 orang, dilakukan beberapa kegiatan, di antaranya penyuluhan tentang manifestasi oral yang diobservasi pada wanita pasca menopause, tindakan pembersihan karang gigi, dan pembagian kalender yang berisi edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam menjaga oral hygiene. Pelaksana melakukan edukasi cara menyikat gigi, frekuensi, dan cara memilih bulu sikat yang baik, serta pengenalan bagian gigi dan jaringan pendukung gigi pada wanita menopause. Ada yang tahu arti menopause itu apa? Menopause itu apa ya? Kenapa? Iya, nggak halangan lagi, benar. Pintar-pintar loh ibu-ibu kita ini. Menopause adalah tahap perkembangan normal dalam kehidupan wanita, di mana ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen. Hal ini merupakan hasil dari perubahan permanen pada fungsi hormonal dan reproduksi ovarium. Perubahan hormonal, terutama penurunan estrogen, yang terjadi selama menopause dapat berdampak pada berbagai aspek kesehatan tubuh, termasuk kesehatan gigi dan mulut. Estrogen berperan penting dalam menjaga kesehatan gusi. Ketika kadar estrogen menurun, gusi menjadi lebih rentan terhadap peradangan. Akibatnya, masalah seperti gingivitis atau penyakit periodontal bisa muncul. Selain itu, mulut kering juga sering dialami oleh wanita menopause yang dapat meningkatkan risiko kerusakan gigi. Terdapat beberapa masalah gigi dan mulut yang umum dialami wanita menopause seperti mulut kering yang membuat mulut terasa tidak nyaman dan meningkatkan risiko infeksi.
penyakit gusi, di mana terjadi peradangan pada gusi yang bisa menyebabkan gigi goyang bahkan tanggal. Sensitivitas gigi akan menjadi lebih sensitif terhadap makanan atau minuman panas dan dingin. Terakhir, sariawan, di mana infeksi jamur yang sering terjadi pada mulut kering. Menjaga kesehatan gigi dan mulut selama menopause dapat dilakukan dengan rutin ke dokter gigi dengan periksa gigi secara teratur untuk deteksi dini masalah. Menjaga kebersihan gigi palsu. Jika menggunakan gigi palsu, bersihkan gigi palsu dengan lembut di bawah air mengalir dan rendam di dalam air bersih saat tidur. Perbanyak minum air putih dapat membantu mengatasi mulut kering. Konsumsi makan makanan bergizi dengan memilih makanan yang kaya akan vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Terakhir, hindarilah merokok karena dapat memperparah masalah gigi dan mulut. Dengan dilakukan penyuluhan, diharapkan masyarakat memiliki kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera. Yang lebih parah, ada nggak giginya yang tanggal sendiri tanpa ada lubang, jadi tiba-tiba lepas giginya? Copot, nggak ada kan? Nah, itu penyebabnya itu dari ini istilahnya periodontitis nanti. Ya. Aman ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah edukasi mengenai cara penyikatan gigi, sekaligus ada peragaan langsung dari teman-teman kita dari yang berdiri di Perio. Waktu dan tempat kita persilakan. Iringan makan, lalu digerakkan maju mundur sama gini ya, boleh sikat karena kan ada beberapa yang tapi yang ini begini yang itu yang Semuanya udah palsu. Udah dicopot fisika. Saya ada kawan. Ya udah semuanya udah palsu. Bisa dicopot? Iya, bukan pasang di sini. pasti ada, namanya nggak tahu ya kan, pasti bersuami ya budayanya. Kita harus di sini kami buat juga makanan apa yang dianjurkan untuk kesehatan gigi. Jadi ibu selain lihat tanggal juga bisa membaca. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak. Saya mewakili warga desa Sukahaya. Jadi kan tadi topik edukasi kesehatan kami kan diabetes mellitus atau sakit gula atau kencing manis. Jadi pada umumnya kan warga desa kita semuanya lah ya paling agak berapa lah ya warga desa sekarang ini menderita diabetes
Jadi dari misalnya produksi itu apakah ada gejala di gusi atau mungkin giginya yang utara yang mungkin ini pada pengaruhnya di naik atau mungkin ini sebenarnya diabetes mellitus dan pada mungkin gigi atau gusinya gejalanya terganggu. Diabetes mellitus sendiri memang kan dia ada kaitannya dengan penyakit gusi itu arah. Jadi di mana penyakit gusi itu bisa mempengaruhi indeks glikemik, juga indeks glikemik mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut, terutama gusi ya. Tapi kalau gambarannya ketika kita tahu kapan kadar glikemik naik, kita bisa dilihat bahwa ada gusinya itu yang pertama ada perkembangan di mana dia masih punya merah, terus mudah berdarah, dan yang paling sering pada penyakit diabetes adalah Sekarang kita sedang berada di kantor Desa Sukaraya bersama dengan Kepala Puskesmas Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu dengan Dr. Gigi Tentu Syarifah Hamadan. Hari ini kita mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, tepatnya dari Departemen Periodonsia dan DS PPDGS Periodonsia. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada dokter, bagaimana antusiasme dari acara tersebut ya dok? Oke ya, antusias dari kegiatan ini masyarakat sangat terbantu dan juga tercerahkan, teredukasi karena kita kan ada kegiatan penyuluhan ya dari PPS, PDGS, Departemen Periodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi USU. Jadi yang masyarakat hanya taunya masalah gigi, ternyata juga bukan hanya gigi tapi gusi juga harus dipelihara kesehatannya. Jadi dengan adanya penyuluhan ini mereka tahu bagaimana mencegah karang gigi, juga tahu bagaimana bahwasanya karang gigi itu harus dibersihkan secara berkala gitu. Terutama ini kan lansia ya yang banyak hadir. Lansia juga sangat terbantu karena lansia-lansia selama ini kan merasa kesulitan mungkin dengan adanya giginya yang sudah rusak dan mungkin banyak karang gigi. Tapi dengan adanya kegiatan ini lansia menjadi terbantu dan tercerahkan, khususnya ya teredukasi lah kalau boleh saya bilang ya, karena ada penyuluhan. Jadi mereka juga tahu bagaimana mencegah karang gigi, mencegah gigi goyang tentunya ya, karena dari kami Puskesmas Gunung Tinggi sebetulnya juga sudah ada penyuluhan, tapi mungkin tidak spesifik seperti yang dilakukan dari FKG USU. Jaringan pendukungnya ya? Jaringan pendukung kami memang jarang untuk melakukan penyuluhan, tapi dengan adanya kegiatan ini kami juga dari Puskesmas Gunung Tinggi terbantu karena apa yang kami sampaikan juga disampaikan juga oleh Fakultas Kedokteran Gigi khususnya bagian periodonsia, sehingga kedepannya kita harapkan ya masyarakat Sukaraya dapat sehat jaringan pendukungnya, dan juga dengan jaringan pendukungnya sehat giginya juga akan sehat. Begitulah pendapat dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya dokter. Ya. Pengalaman saya setelah scaling enak, gigi saya terasa bersih, segar. Ya terasa nafas enak aja gitu. Terima kasih dokter, semoga bermanfaat bagi kami semuanya. Ibu-ibu yang ikut serta memberikan respon positif terhadap pengabdian masyarakat ini, dan mereka berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut. Demikianlah rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat Departemen dan Prodi Periodonsia FKG USU. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, senang nggak semua? Terima kasih ya semua. Sampai jumpa di program pengabdian bersama Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara selanjutnya. Mari jaga kesehatan gigi dan jaringan periodontal. Salam sehat.